Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Ibu Sinta. Hari ini kita akan belajar tentang materi menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Pada pembahasan materi, kita akan membahas yang pertama toleransi dalam Quran Surah Yunus ayat 40-41 dan hadis yang terkait. Kemudian yang kedua, memelihara kehidupan manusia dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 32 serta hadis yang terkait. Selanjutnya mengkaji Quran Surah Yunus ayat 40-41 tentang toleransi, yang bunyi ayatnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bi wa minhum man la yu'minu bi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqulli amali walakum amalukum antum bari'un mimma a'malu wa anta bari'un mimma ta'malun. Selanjutnya tafsir Quran Surah Yunus ayat 40-41 menjelaskan tentang penduduk Mekah pada masa Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan yang kedua orang-orang yang tidak beriman selamanya. Selanjutnya, pengertian toleransi. Dalam KBBI, toleransi artinya sifat toleran, batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Dalam bahasa Inggris, disebut dengan kata tolerance yang berarti toleransi, kesabaran, dan kelapangan dada. Dalam bahasa Arab disebut dengan istilah tasmu. Kata tasamu yang secara bahasa berarti lembut dan mudah. Menurut Dr. KH Ahsan Sakho Muhammad, tasamu berarti berkisar antara kemurahan hati, mudah memaafkan, lapang dada, kesabaran, ketahanan emosional, menenggang rasa, menghargai, dan sebagainya. Jadi, toleransi adalah menghargai orang lain yang berbeda baik pendapat, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya dengan pendirian sendiri. Orang yang toleran adalah orang yang memiliki kesabaran serta kelapangan dada dan daya yang tahan. Contoh toleransi terbagi dua. Yang pertama, toleransi internal umat Islam dan toleransi antar umat beragama. Pesan dalam Quran Surah Yunus ayat 40-41, yang pertama, ayat yang berbicara tentang akidah atau keimanan hendaknya dijadikan panduan bukan untuk mengukur dan menilai keimanan orang lain. Yang kedua, sebagai individu yang beriman, tetap punya tanggung jawab mengajak kepada kebaikan dengan bijak tanpa disertai dengan paksaan. Yang ketiga, menghargai orang lain dalam semua perbedaan. Jika ingin dihargai orang lain, maka kalian juga harus menghargai orang lain. Toleransi kepada orang lain dalam berinteraksi sosial menjadi pondasi untuk mewujudkan kedamaian dan kerukunan di masyarakat. Selanjutnya, mengkaji Quran Surah Al-Maidah ayat ke-32 serta hadis terkait tentang memelihara kehidupan manusia, yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena terbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya, para rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka selalu melampaui batas di bumi. Yang terakhir adalah hadis tentang menjaga kehidupan manusia, yang artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi isyarat mengancungkan senjata tajam kepada saudaranya, maka sungguh para malaikat melaknatnya, meskipun saudaranya itu saudara kandung sebapak seibu. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.